Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqibu fihi wal bad. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min 'adzabin alim. Innal ladina sak temne wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa yasudun lan ngalang-alangi sapa ladina an sabilillah sangking jalane Allah. To tatanane Allah, to ati tegese ngalang-alangi sanging to amin Allah. Wal masjidil harami lan ngalang-alangi sangking wong tok ning Masjid Haram. Ai wa anil masjidil haram. Lan ngalang-alangi sangka wong tok sampai ke Masjid Haram. Allah di rupane masjid ja'alna kang gawe sapa ingsun ing masjid tak gawe mansakan ing tempat ibadah, tempat nusuk ini tempat ibadah. Wa muta'abbadan lan iki tempat ibadah. Dinnasi kedhe manusa. Sawaan ingkang padha to hale padha. Sawaan ingkang hale padha al-aqifu utawi wong sing meneng, ail muqimu tegese wong sing meneng ing dalam al-Masjidil Haram. Wal badi lan wong sing tengok-tengok utawa wong nekah. Asline ngangge ya cuma ya iki duang wal badi lan wong sing neko. Aitori iki tegese wong sing anyar teko. Wa man tisapani wong yuri tu ngarepno sapa mansihi fil Masjidil Haram bil hadin kelawan dolim utawa kelawan ngani ngoyo alba'u tiba idzatun zaita. Bidul men sebab nglakoni kezaliman bisa babi tegese sebab dolim. Ya anir takapa gambar yen to nglakoni sapa wong minha ing dalem manhiyan ngene. Ing barang sing dicegah. Ya wonten ya iki. Manhiyan ing barang sing dicegah. Walau syatmal qadimi senajan to muk misoi buruh. Jadi tiang haji niku senajan to muk misoi penderek niku pun dianggap dolim. Apa wonge sing lakoni dolim ning Masjid Haram, nuzif mongko ngicipno ingsun ku ing man. Memberikan muzik rumangka ngicipna ing sedhe ing min ada pensanging siksa alimen kang larang mukmin sing kang larang. Badi tiksis bagian adab sing mukmin. Wa min hadza lan sang iki uqadutin ala apa khabar inna khabarina ainu biku tiksis ngicipna ing sedhe kabeh min ada pensanging siksa alimen kang larang. Waskur lan ilinga sira isbawana nalikane bangun ingsun manggokno ingsun. Banaina tegese bangunno ingsun. Li Ibrahim ke Nabi Ibrahim makanan bete ing panggonan posisi Baitullah. Liap niyahu supaya bangun sapa Ibrahim ing makanan bait. Panggonan bait. Halo, wakana lan ana apa bait iku konstruksi teman-teman den angkat apa albait zaman Tufan ing zaman Tufan Nabi Nuh. Wa amarna lan perintah ingsun ing Ibrahim tak ke perintah Allah tu syirik bi yen orang lakoni syirik sira bilan ingsun sean ing perkara apa. Wa tahir lan nyucekno sira betia ing omah ingsun. Minal ausani sanging pira-pira berhala, lito iki nagete pira-pira sing tawaf wal qaimina lan wong sing ngadeg kabeh, maksude sing mukim kabeh, ilmu pimina tegese kang nglakoni kabeh, mukim kabeh di bil Masjidil Haram. Waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud, waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud lan wong sing sujud buat atapnya. Jamuraki en wasajidin. Manane ilmu solin dikece wong-wong sing salat. Wa azzin lan ngekei pengumuman sira nadi dikece manggilono sira finna sing dalam manusa bil haji lan haji. Panata mongko undang-undang sapa Nabi Ibrahim ala Jabal Abi Qubais ing atase gunung Abi Qubais. Ya Yohanes. Inna rabbakum inna rabbakum sakjane pangeran sira kabeh iku bana bangun sapa hukum betan ing bait. Wa ujaba lan wajibna sapa hukum alikum ngatasi sira kabeh al-hajj ing haji. Ilahi maring bait wa fa'aji mongko nyembadane sira kabeh robakum pangeran sira kabeh. Wal tafatalan melengak-melengak sapa Ibrahim diwajikan wajah Ibrahim yaminan arah tengen wasimalan arah kiwa. Wa syarqan lan arah wetan wa gharban lan arah kulon. Fa'aja baru mongko nyembadane ku ing Ibrahim sapa kuluman saben-saben wong. Utiba kan tetepir lalu kediman apa ayah hujjah yang haji sapa man. Min aflafir rijali sanging pira-pira mani sing ijak ning punggunge wong lanang. Wa arhamil ummahati lan pira-pira ning rahime wong-wong wedok ibu maksud. Mereka sing jatah haji do jawab labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kelawan nyembadani perintah Tuhan Allahumma bi Allah. Niku labbaik Allahumma rabbana wa sa'dik satu ketik.
Wa jawab amri te jamar ngene ya tu kamu bakal teko sapa wong akeh kae sira rijalan halim laku kabeh musyatan tegese halim laku kabeh jam uro jilin kau imin wa kiamin wa ala kulli dhamirin lan numpak ning barang sing iso nyimpen. Zaman kuno di konteke untuk warubana tegese pira-pira tumpakan ala kulli dhamirin ngates saben-saben barang sing iso nglindungi. Nah sakniki kayak irin tegese unta mahjulin kang guru. Wawa te domir yutlaku den kamna apa ad-domir ala zakari ngatasi lanang ulun salan weso. Yakina teko apa domir ai dua miru tegese pira-pira unta hamlan krana nandung ala makna ngatasi makna minggu lipat den sanging saben-saben pejajan ami den kang jero ori kan tegese jalan baik den kang ado. Lihat jadu mana fi alaku. Ya kula terangaken menyangkut niki surat haji ya. Kalau terang menyangkut maksud haram. Terus ngendikane semua ulama, bukan satu dua ulama, semua ulama. Sing darani masjid haram niku tanah haram. Ya, sing darani masjid haram niku tanah nopo haram. Jadi tidak harus bangunan fisik seputar nopo masjid. Jadi andekan radius tanah haram itu misalnya kok 20 kilo persegi, berarti masjid haram di kawasan 20 kilo nopo persegi. Ini semburu sampean catat. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Subhanalladzi asra fi abdihi lailam minal masjidil haram, itu semua riwayat hadis sahihah. Beliau itu terbangnya itu dari Baiti Ummi Hani, rumahnya Abi Thalib. Tapi ada Allah disebut minal masjidil haram. Karena yang dimaksud masjid itu semua tanah haram. Ini penting sampean catat. Sampean ra iso bantah pulau, jenenge masjid yo masjid, masjid yo bangunan goblok sampean nambah. Gobloknya begini. Jika masjid itu kamu artikan bangunan, itu punya konsekuensi hukum. Masjid zaman Nabi Sugeng itu anggap saja misalnya kinten-kinten 20 meter persegi, kinten-kinten mawon. Nah, berarti semua dalil masjid. Misalnya Nabi Dawo, wong sing sholat masjid haram, ganjarannya podo karo saya sholat di luar masjid haram. Berarti hanya radius 20 meter. Perluasan itu untuk Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebangsanya. Makanya ketika Sayyidina Umar, ketika beliau memperluas masjid, dan itu nabrak rumahnya orang-orang Mekah, mereka protes karena digusur, kata Umar, kalianin yang numpang masjid haram, bukan masjid haram yang numpang kalian. Jadi kalau masjidnya butuh, kamu yang minggir. Karena tanah ini diumumkan oleh Tuhan sebagai masjid haram. Nah, sebab itu Imam Syafi'i berpendapat, masjid haram itu haram, kawasan Mekah itu haram jadi hotel, jadi penyewaan. Mereka-mereka nilai kabeh. Jadi saya ingin nak bayar hotel, niati bayar pembantu, nih, mereka podo nyilie, podo gak capek, namanya podo nyilie, podo. Ini penting kalau aturan. Nah, perdebatan ulama sederhana sebetulnya, teori pakainya sederhana begini. Jika yang dimaksud masjid haram itu bangunan, misalnya 20 meter persegi zaman Rasulullah. Terus sekarang diperluas, era Umar misalnya menjadi 100 meter persegi. Kalau era sekarang sudah berapa? Ada 2000 meter. Pokoknya luas. Itu nanti jadi kasus gejolokannya ulama Mesir. Ada ulama Mesir, sholat yang masjid haram. Juga bagi ulama Mekah. Ta'rif inta, si ayi makan dan selera. Kamu tahu tempat yang kamu pakai sholat. Tidak tahu ini masjid haram. Itu persis Darun Nadwah di situ. Darun Nadwah itu rumah yang dulu dipakai persekongkolan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Itu saya kira masjid haram. Bekas saya Abu Jahal. Masjid haram. Mabulangan kena itikaf kok pas ning kono iku bakal ketemu dulu juga. Jadi mengenai etika hati-hati, hindari bekas-bekas perumahan itu kan jalan bulan. Nah artinya dari awal kawasan Mekah itu oleh Allah disebut itu tanah haram. Sehingga Abu Jahal mereka ya ilegal, Abu Lahab ilegal. Sama rasa risi, nah niku mantan milik sinten Abu Jahal, Abu Lahab. Cara Sayyidina Umar dawuh, ini tanah milik haram, bukan milik kalian.
Ini pentingnya ngaji be ulama. Jadi ulama mulai dulu dahulu masjid haram maknanya semua tanah nopo haram. Bukan masjid yang terikat nopo bangun. Kalau terikat bangunan resikonya tadi. Ketika bangunan itu disaksikan zaman Nabi, setiap perluasan nggak dianggap. Kalau orang repot, Medina, bapak yang sholat di masjidku, tentu masjid zaman Nabi misalnya. Nah, nanti di perluasan kan tipe omai wong. Apalagi yang menyaksikan sejarah ini di tempat si A, si B, repot. Jangan-jangan sampai sholat pas tipe omai Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan repot. Nah, ini kan ada kasus semua. Mulane perdebatan minat jadid dan minat konsen itu begitu itu. Ulama yang pro minat jadid termasuk minat adalah ketika masjid haram diperluas, itu orang yang sholat di tempat perluasan termasuk masjid haram atau tidak? Iya kan? Nah di sini ini ada ulama yang berpendapat ketika minat jadid minat diperluas, ya minat jadid itu termasuk nopo minat. Nah yang satu cara pandang enggak, namanya jadid ya jadid tidak minat. Tapi yang bilang tidak mina ketika dibantah, saya ini nak masjid haram diperluas. Apa perluasannya tidak termasuk masjid haram? Ya tidak termasuk masjid. Tidak ada mina anda. Jadi jenis istiqan oleh dia itu yang nyerempet benar, nyerempet nopo. Salah. Selokan ulama lah istiqan itu pendapatku benar mungkin salah, karena pendapatan salah sih mungkin benar. Jadi lemah dari. Jadi istiqan itu guyonannya itu. Ra'yu naswa bin yahtamilul khotok, tapi wa ra'yu kafoto'un yahtamilul pendapat itu pokoknya benar sih, tapi ya mungkin salah. Nah, pendapat itu salah sih, mungkin apa? Ya, orang melarang untuk melarat. Ini tak senang. Melarang untuk melarat apa? Toleransi saling. Dari orang yoga, itu tak ada orang tua nih. Melarang tak berkorban. Itu kan bagus. Ada satu kalau tak ajari. Melarang untuk juga ibadah. Atau baik diri waliden, baru ngomong tua kan jadi bersentuh, no, untuk apa? Nah, tapi misalnya darah ini marah apa ya mungkin karena orang sejenis dia ada saling menyerang, nggak saling eksploitasi, nggak saling apa? Tapi nanti lo konsep agama wa ta'awanu alal birri wa taqwa saling nolong, balung ketemu balung itu tulung-tulungan pak. Nah itu istilah, balik itu jenenge apa? Istilah itu mesti kode nyerempet, kode apa? Nyerempet. Ini tak benar ganjaran itu orang, masalah ganjaran itu apa? Paham ya, terus ini mas nyangkut masjid. Tapi kalau istiqoroh budak balik yang pengiran ini, sampai ngerti kangelannya jadi ulama. Kalau istiqoroh budak balik yang pengiran, tiap istiqoroh ayat hati, mesti jawabannya pengiran menang ulama. Menang ulama. Misalnya begini. Nabi Ibrahim kena kitab Allah tusyrik bi syaitan bahwa Ka'bah ini tak bangun supaya kamu tidak melakukan kesyirikan. Dan Ka'bah ini dibangun untuk orang sholat. Orang rukuk itu anggap saja warukai sujud orang rukuk dan sujud. Berarti anggap saja untuk orang sholat. Sekarang pertanyaan saya, Ka'bah itu untuk orang kafir apa untuk orang sholat? Ayatnya jelas ya. Wa tahhir bi'alit ta'ifina wal qa'imina warukai sujud. Nah, cara pulau yang permanen untuk orang sholat. Karena orang di seluruh dunia itu kalau sholat menghadap tuh Ka'bah. Itu satu. Nomor dua, Ka'bah itu tidak punya prestasi mentauhidkan orang. Zaman Rasulullah di Sugeng itu 13 tahun Ka'bah diselilingi berhala. Jumlahnya 300 sudah. Jadi jumlah berhala seputar Ka'bah itu 300 sudah. Akhirnya pangeran itu sendiri, pangeran itu udah sendiri Pak. Terus, wong roh kabeh cara tarik zaman Nabi 13 tahun. Mana sama dulu anak pulau semua yang teman-teman yang dulu. Ngaku sekali mulia jadi goblok. Jadi goblok. Dia mungkin pulau nak iling mungkin gue sedih. Oh pulau wajah sangat Quran wau sing pulau. Jadi hendak pengen anak iling ya rokok. Ada orang eling, awal orang yang akhirat ada eling. Betul ini penting kalau terangkan. Ka'bah itu 13 tahun zaman Nabi Sugeng jadi Nabi tahun pas Nabi umur 40 ngantos 53. Niku wonten berhala pinten 300 sudah. Kita baru nolak agak orang ajar kabeh.
Sing percaya keramat Ka'bah iku ora wong Sulawesi tok sing gunting siswa, tapi Abu Dalam percaya. Abu Dalam apa? Percaya. Ben berhalane barokah iku pinggire no. Ya iya wong dene iku sirik. Kok percaya keramat Ka'bah. Pangeran itu itu. Akhirnya Rasulullah nak sholat itu teng Medina. Ini bukan madhep Baitul Maqdis. Itu menunjukkan nak kebenaran itu raiso kelima. Kau nak madhep Ka'bah berarti madhep itu. Itu pangeran. Sekarang madhep Baitul Maqdis ya masalah. Ini yang dong. Muhammad itu malu-malu. Jadi agama dari agama baru, tapi kiblatnya harus gitu. Jadi Muhammad itu iya, jadi yukhalifu dinana tapi wayat kafiru kiblat. Mak, nak aku Yahudi ae ora usah izin mau kiblat itu kok. Jadi aku mengira, ngene ge Allah kiai kok ben bener final lu goblok-goblok wong paham ya mergo riyen kebenaran yo kaito kelima, madhep Ka'bah ngadepi. Madhep Baitul Maqdis kiblat. Kue jadi kayak tentang wong sugih mari sedurnya, tentang wong melarat, apa yang ada proyek kami. Jadi semua ini wilayah mil, ya. Tentang wong ikhlas ya agama ramah, tentang wong ambisi ya ambruk. Mana ketika ulama riyen ku anna tuhalka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illal mukhlisun. Tapi wal mukhlisuna ala kotorin. Wong ikhlas iku nanggung bahaya sing gedhe. Kuwi bahasa ikhlas ning omah, ana ambek pangeran. Dadi ngerti tangga-tangga kerjane wong kafir, kerjane wong ora salat, ngerti-ngerti dadi pengedar narkoba. Tapi nek kowe kasih suke ambisius berkuatir sing perjuangan manfaat. Tapi kita tetap berdunia. Untuk patek kita, tapi nyelamat no ekonominya umat. Bukan itu senang ikhlas teman-teman. Jawab mukhlisun itu ala kotorin arifin. Jadi wong ikhlas itu pada bahaya. Ikhlas bahaya pengangguran. Fakir dan kemiskinan. Nah dari Imam Ghazali, fahalaka wahalaku. Wahalaka sijen. Kau nak mijulah orang ikhlas, dia ni rusak. Wong akeh rusak. Akhirnya halaka sijen. Aku mau melak orang rusak. Kalau bayang misalnya wong terserah kerja kabeh ikhlas. Akhirnya wong-wong sing golek pekerjaan ning wong kafir utawa wong sah. Terus aku mau nek kok endi? Sanom-nome dilatih fasik. Aku percaya anak merangi dolan aku kuwi perkara ada penghasilan. Tujuh merangi jalan aku kuwi mergo wong lanang ra duwe secara masuk. Peranggan teng ra duwe duwe. Iya, tujuh terus mulai tentang wong liya, anak ngidolan wong liya apa kan apa. Nah, nama kasih ini keduanya juga harus selamat paham. Sekarang itu wal mukhlisun ala kotorin. Karena itu diibar dari Ka'bah itu raiso ditolak, mergo berdoa tolong atus ini. Saya itu maksud raiso ditolak, mergo kiblatin ya. Buat ini kalau angkat kampanye besar-besaran, bersama gue percaya wong alim. Ujung-ujungnya apa? Yang bisa menyelamatkan Islam hanya satu. Jadi itu tauhid yang ono ning bodoh. At-taqwa daruna dari Nabi. Sing selamat tauhid ya tauhid. Tenang. Kanjeng Nabi ini ku madhep teng Baitul Maqdis itu 16 bulan. Atau riwayat Bukhari itu 16 bulan. Gila 17 bulan. Makanya selisihnya riwayat itu antara 16 bulan sama 17. Dan biasanya ulama riyen itu model gak statistik. 16 luwih sak bulan dihitung ditulah. Sing kita ngitung tetep 16 mergo luwih. Mula-mula. Lane Imam Ghazali nak berbicara wong-wong menuso itu ora sing bener. Nak ngitung saya naik dhewe. Sampeyan tak gede jawab jujur. Tahun 2001 siji lho ora pulang. 2001 ku abad 21 ta abad 20. 21 kan? Tahun 2001 ku abad 21 atau 20. 21. Padahal lagi kelakon. Lakon siji. Padahal untuk satu abad ngenteni satu. Paham? Menak orang Jawa kan karek siji wae elokno sing 20. Jadi ini khilafah kena apa sing darani nabi ku wis mau swida. Kok sing sitok orang itu ngarep, ya orang itu guri, berarti dianggap suwi.
Lah sing ngitung tidak telu niku pecahane ya diitung ning ngarep, pecahane ya diitung ning mburi. Akhire kan ketambahan loro. Tambah loro. Lah berhubung Nabi kabudut dianggap mulut kan. Surah sapar mulut. Berarti dianggap ning tahun anyar kan. Terus mlaku pinten telung bulan mun mantep pinten. Bodoh kalian imannya. Akhirnya yang nyelamatkan Nabi namun setunggal. Jadi itu logika tahu. Wah, ini udah penting. Mulai uang wani ulama yang senang tahu itu kualat. Akhirnya ketika orang Yahudinya, ketika ada pangeran oleh jawab orang kong ini. Itu maksud dia itu berarti para nabi zaman Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, orang Jawa pangeran itu. Kulillahil masjid wal maghrib. Ya Allah, cek masuk Baitul Maqdis cek Ka'bah wetan kulon ya pangeran Pak nama tuwalu. Pas sama ini. Mana ada masuk Ka'bah tak masuk Baitul Maqdis. Mbok Muhammad madhep ngetan mendhuwur mengisor ya tetap ketemu aku ya malah ngaco ya. Itu tahu. Karena kita tahu Ka'bah itu tidak segala-galanya. Baitul Maqdis juga tidak segala-galanya. Mulane jawab pangeran Pak nama tuwalu pasam mawajib. Tenang dibuktekno nanti. Yaitu nak sholat safar nafilah, ya, sholat sunat safar nafilah. Itu wajib masuk kiblat buatan. Sholat tiga itu topi wajib kiblat buatan. Jadi ada beberapa sholat sing nyatane ora perlu masuk kiblat. Kok hakikate kita ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi penting hati. Buatan ini nggak cepat barang. Lah nak sing penting ku madhep ning Allah berarti madhep Ka'bah itu mau syariat. Iku simbol nuruti perintah Allah kon madhep Ka'bah. Lah akhirnya wonten hukum pentingnya tuh. Nah buatan berdoa kan uka kuburan. Sampai nak ning akhirat ketemu. Bener aku pun jenenge. Kalau pekingku peking ngawur tapi ngawur kongkong ngalim sinau kita pakai. Nak kowe teliti dari sampo bodho. Jadi teliti sampo bodho ya akeh. Kalau nanti debat perkara ini dulu itu pas rame-ramenya ada jam dalil atau ada Yaumarul Qiblat pakai kompas itu kan semua masjid mau diluruskan kiblatnya karena setelah dihitung itu maksudnya bodoh Meksiko jadi ini kan kalau selisih sekian senti kali sekian negara kan kena antar negara kan kesepakatannya para ulama dulu kalau orang di dalam Masjid Haram itu wajib madhep Ainul Ka'bah. Paham ya? Wajib nopo? Ainul Ka'bah. Tapi kalau di tanah haram, misalnya di radius tanah haram, misalnya jenengan di kawasan-kawasan tanah haram, madhepnya cukup masjid haram. Tapi kalau di seluruh dunia itu madhepnya cukup tanah haram. Jadi urutannya dalam masjid Ainul Ka'bah, juga ada di Ka'bah, di luar masjid haram. Jadi masjid haram 1 kilo berarti Ka'bah 1 kilo, lalu diperluas 5 kilo. Ya kiblatnya kan 5 kilo. Tapi nak kasus yang Indonesia cukup madhep nopo semua tanah. Karena apa? Secara tauhid sederhana teorinya. Hakikat kita sholat itu tidak madhep Ka'bah. Ini wajah dua dia lillazi fatara samawati. Orang madhep Ka'bah. Lalu madhep Ka'bah berarti cara teori falak sing ahli astronomi bener Abu Nawas. Nah, sing garisnya 180 derajat atau 100 derajat, lho toh misalnya Ka'bah itu kan jelas yang khotul istiwa, jelas tidak sepakat. Dalam Indonesia itu juga dilewati khotul istiwa. Saya ini misalnya Ka'bah yang garis pas tengah, terus gue yang tengah yang sama pas porosnya, apa tersolat tengah ber? Dan di sini kan bulat-bulat disepakati oleh pakar-pakar sekarang. Terus Ka'bah pol misor ke pol dhuwur, atau Ka'bah pol dhuwur ke pol misor. Yang tidak rubuh loh. Kalau rubuh kan ada arah. Sama haji falak diwari rubuh. Di dunia yang searah kan hanya rubuh. Kalau langsung 360 derajat kan nggak ada arah kan. Misalnya bal itu bal. Nah dhuwur pol misor orang arah toh. Madhep ngidul. Ya madhep Ka'bah kan, madhep ngalor. Wong tetok madhep kan sak rubuh, ning dunia sak rubuh. Misalnya bal begini ya. Yang satu rubuh kan kelihatan kan, misalnya ini Ka'bah ini kamu kan harus madhep kan. Tapi nak pol dhuwur pol misor. Nah, makanya kan terus pertanyaannya kalau orang dalam posisi segaris dengan Ka'bah, gamane ngisore Ka'bah mau dibur,
Misal terus ning negara iku terus salate mungkur. Lah iki ketok agama iku syariat, sing penting madhep cara syariat. Umume madhep cara syariat salat ono ngadeg ya kita salat ngadeg. Ono sujud ya kita salat sujud. Ono rukuk ya kita salat rukuk. Nah, kalau nanti digulani yang sekuler, jangan-jangan teori agama itu nggak benar. Sholat madhep Ka'bah itu kalau orang New York, orang Amerika itu tepat di garis Ka'bah. Itu sholatnya madhep ulun tanya, tak gue ini. Umpomo tenang ngono, itu sing sholat itu sholat sujud. Anggap aja itu malah pilih madhep Ka'bah, ngapain? Karena itu tadi, kalau agama kamu logikakan, nanti logika jihad itu sudah masalah kan? Di daerah yang tidak rubuh memang tegak. Paham ya? Dan kita bumi kan bulat-bulat, misalnya Ka'bah pol dhuwur ke komisor di segaris. Ini macam ini. Ngalor yusah, ngidul yusah, masa ada begitu? Tapi nak wong tauhid kan selamat. Selamat itu kalau kita sholat itu madhep Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat madhep Ka'bah. Lah madhep Ka'bah ku piye? Yo pokoke madhep mula. Guru kula iki memun bangun mantap nek ana wong kok kita madhep kiblat ning masjid terus ada dirubah dhewe miring mantap. Cukup. Bapak nggih sami. Bapak niku masjid desa kula niku dipaksa kiblat. Tapi bapak nang masjid pondok kula nggih ndere kula. Tapi ada di tengah. Ketika dulu ramai ada wacana meluruskan kiblat, saya termasuk orang yang disuruh dari takbir supaya orang Islam asal madhep mulon nopo sah. Asal madhep mulon nopo. Memang setelah ada GPS, ada yang marah di kiblat, memang bisa. Pulau lagi terletak ilmu. Misalnya Februari tanggal berapa, jam berapa itu matahari tepat di atas Ka'bah. Semua arah mengarah. Aku tak tabuk andanya, aku mau ngalim, roh tabuk anda. Nah, tapi ketika gerakan itu kuat, lo jailing. Saya itu ikut diskusi sama itu paling ramai di Masjid Demak. Saya ikut diskusi, tapi diskusi ilmiahnya, bukan kebijakannya. Akhirnya mari ini mau guyunan cangkem eleknya dan cangkem elek. Masjid dirubah itu juga gampang, pilih bangunan. Saya ini sempurna dirubah, uang sempurna mati-mati, bawa ngomong sing berkendara. Iku raihnya di pasno Ka'bah bisa. Orang emas yang usul di pasno itu. Masjid itu gampang, sope dirubah, selesai. Aku bambam, sempurna mati. Asal madhep mulon di tempat no. Meriang langsung. Meriang. Jadi uang nak terlalu jadi betul juga ada diskusi tengkan wawani. Lain nak uang gawe duit taruh aja kayak apa? Tengkan mergokan. Akhirnya tahu no wacana uang ikhramu haram rokok. Mergo nganggo bawa. Yo masuk akal yang tengkan uang itu nah. Soal tangkem elek, nak ngurus Jumatan kesunatan rokok. Mergo, nak Jumatan kesunatan nganggo pewangian. Meriang, waduh. Yang lain, tangkem elek nyelamat agama baru. Jadi orang-orang ulama gak tangkem elek. Karena kadang orang uang sing butuh dilawan gak tangkem elek. Bedanya ulama darah ngendikan. Ini orang tangkem elek. Karena itu saya punya sejarah banyak tentang katanya tentang kemelek cuma ulama dari pengendi. Ya karena untuk melawan kedoliman. Itu saya baca di Ihya, kitab itu saya baca dari Imam Ghazali. Saiki nak Ka'bah dipasno dalam konteks yang jauh. Berarti wong ngising madhep ngulon ya sah. Madhep ngetan ya sah. Alasan ora pas kok. Ya asal madhep ngulon kan mesti gak pas Ka'bah. Asal madhep ngetan ya ora pas. Untuk pasang untuk miring tradisinya apa? Dari Imam Ghazali, mulaiku ya wong edan dari Imam Ghazali. Pokoknya kena ngising madhep kulon tonetan, orang yang bangunan yang disediakan khusus WC, tetap hukumnya buatan an. Orang itu atas ngising madhep kulon, ini buatan pas, Gus ini kan presisinya kan. Ya orang agama ini orang asal madhep ngetan kulon tetap buatan. Kecuali di bangunan yang muat sedikit-sedikit kadang. Itu Imam Ghazali. Mengenai Imam Qurtubi itu menukil satu hadis marfu. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi, al-Ka'batu qiblatun liman fil masjidil haram. Wal masjidil haram qiblatun li ahli
haram. Wal haramu kiblatun li umat kuliah. Jadi Ka'bah kiblat kanggo wong sing ning jero masjid. Masjid haram kiblat kanggo tanah haram. Tanah haram kiblat kanggo wong seluruh. Nah, kalau ngasih tentang Bojonegoro ketika ditanya, Gus sekarang itu kan ada GPS, mestinya kan bisa tepat Ka'bah karena ada GPS, ada yang marah di kiblat omong. Nah, ngono semua masjid itu luas maksimal 14 meter. Mergo luasnya Ka'bah 14 meter. Agar masjid itu luas, mesti ono sing ora nabrak Ka'bah. Jadi didesain cekung. Paham? Loh iya kan kalau Ka'bah 14 meter kenapa luas masjid 20? Lu langsung pojok ke endi? Apal punya. Mana-mana. Mana riyen itu ketika ada wacana ya sebagian tidak semua pegawai di Pak ada wacana itu kiai-kiai di Pantura melawan. Nah, saya muda-muda kasus kula bagian-bagian golek takbir golek ibarat. Ya kalau mau ngalim golek cepet dikongkon jam 11 jam 12 itu. Sampeyan golek aja apa kalau kok minta. Jadi tapi tak berorder. Jadi yang order sudah bilang carikan yang nggak apa-apa asal masuk ngulang oleh. Jadi menangan boleh takbir sing oleh. Dan gua kan yang putrane bapak dulu tidak ada senang orang seperti mau sholat di masjid sama sosok miring diri ora senang. Aku bolak-balik ketemu dan ada ini gua bukan mantep bisa asal masuk ngulang. Aku tak ada pengitan lagi ramantep. Dia utek ora mikir, piye bumi bulat bola. Nanti ada masalah yang sama pada titik yang segaris dengan Ka'bah. Yang sekarang diteliti yang di Amerika itu. Itu ada yang bilang pernah diukur itu tepat di atas Ka'bah itu gitu. Kalau Indonesia kan mau tidur di pas Amerika. Indonesia kan gampang tuh tadinya itu yang terpautnya total deh. Kira-kira deh. Nopo? Jaraknya kita foto total. Nah, sakit hitung dong. Kan Indonesia tuh jelas sampai Mekah sama-sama ada foto istiwa. Mulai dari Panjang Pulau Indonesia itu jauh. Jadi nak ngaji takrib gak bodoh. Misalnya takrib bilang sholat duhur dimulai Jawalu Syamsi. Sholat subuh kodok nak wis tuluus sam. Waktu ngasar entek nak wis tulupe. Itu gak kita bodoh ini. Mungkin Indonesia diliwati katulistiwa. Foto istiwa dari bahasa Palak. Artinya kan ono melu samsi, ono guru samsi, ono tulur. Jajal kitab itu waca ning kutub utara. Wong Islam kudu foto. Nak wis mlete srengenge. Subuh entek. Nak wis turu srengenge lagi oleh buku. Srengenge ada sao. Dari wong kutub iku bakal sopo. Iku bakal sopo. Sering kira orang mendikukan, mana Indonesia ngalim, gue juga nggak teman-teman. Ada selalah Indonesia diliwati khotul istiwa. Otomatis tema-tema yang dibahas di kitab-kitab Mekah itu tanggung. Pak, bisa apa? Mari keluar repot mengenai ilmu jarak urip. Kalau nanti tanggal tidiam. Gus misalnya wong sugih orang poso rak ya iso anggar gelem bukan bangkrut. Kan misalnya begini, ini di Masjid itu kan terpaut 4 jam, kita sepakat ya. Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Dan sejak ada live itu kan kelihatan sekali ya. Kalau kita pernah lihat sholat subuh itu yurfa'ul an azan subuh ini jam 10 mereka. Jam 10 siang sama kalau juga di TV Arab Saudi itu mereka lebih jam apa? Subuh. Nyatanya anak pulau Hasan ini tinggal di edik. Wah, kacau orang Mekah jam gini baru sholat. Dalam Mekah jam baru sekolah dulu. Tidak TV ini lebih sholat nopo. Kita sepakat kan terpaut 4 jam. Ya terpaut apa? 4 jam. Pulau itu ngalami betul. Dan memang saya orang yang meneliti itu. Saya pernah umroh dulu dari Jakarta itu jam 12. Diumumkan oleh pramugari bahwa pesawat terbang 10 jam. Berarti logikanya kalau jam 12 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya sampai sana kan 10 malam kan. Ternyata enggak. Setelah terbang 10 jam ternyata di sana jam 5. Matahari masih terik sekali. Jadi aku mau foto atau kebelamu minum.
Hanya dengan saya puasa kan asumsinya 6 jam lagi buka kan, karena saya sudah jam 12. Sudah terbang 10 jam di sana. Belum turun, belum maghrib, masih jam 5. Nah mulanya aku itu oleh buka tau orang ngurung turun. Tapi nak jelas jam. Mau ngangkai 6 jam kok. Nah itu dibahas di Robitotul Alam Al-Islam. Saya dulu termasuk yang diminta sebagai materi untuk makalah itu. Tapi saya tidak ikut. Tapi saya termasuk yang diminta. Ya ada orang itu minta yang ahlinya. Karena memang masalah itu repot. Nah sekarang kalau dibalik begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Di sini setengah 4. Ya, setengah 4 pagi, setengah 4 mau imsak. Imsak kita ngiyuk gitu. Saya ada jam 4. Setengah 4 kamu tahu imsak. Terbang saja ke barat. Terus jam luru. Mau nak Mekah kok sampai imsak terbang ke Maghribi itu Maroko. Jadi, nah kan juga cepat. Misalnya jam luru awan kok itu terbang ke timur. Tapi orang kisah kok harus di pertanyaan dunia ada itu gimana itu? Saya termasuk ikut diskusi itu. Nah, sekarang ukuran tuh pakai jam apa pakai matahari. Nah, kalau pakai matahari resikonya pakai tidak menjangkau kutub utara dan kutub. Nah, nak kutub utara, kutub selatan berada bunyi terus berarti kewajiban sholat mau maghrib bisa. Mereka subuh asar terkait. Itu jenenge abdi waktu wala dina nopo limanta. Jadi saya senang sama Robitotul Alam Al-Islami karena yang dilibatkan orang-orang alim. Tahu saya kalau di Indonesia itu ya mulai bangun kita oleh orang-orang alim. Yang beliau terus nanti minta yang menugaskan itu beberapa santrinya yang alim juga untuk jadi materi, nyari materi, jadi di konsensus. Ya karena tadi, sama serata mikir mau enak, sama mau ada di ulama itu enak, tetap enak. Nah itu baru kaya Quran jawab Qulillahil masyriku wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhu. Ora kok fatamma kiblat wa tapi fatamma wajhu. Nah sakniki kiblat ora usah dikira-kira no, lare keliru ora ono wong mandang kiblat nganti nganggo GPS, nganggo yo marok kiblat berlebihan ku keliru wis pokoke penting madhep ngulon mendenge gak nemen-nemen. Nah, macam teman-teman ngerti nih, misalnya Kak Bay rodo lor terus gue madep malah rodo ngidul kan kenemenan loh. Paham ya, terus buatan sakit. Terus nomor kali menyangkut wong sing sholat. Saya jenengan pikir mawon. Ketika Ka'bah diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak syirik dan orang-orang yang sholat ruku, itu orang mau sholat dan sholatnya benar itu barokahnya ulama atau barokahnya Ka'bah? Barokahnya ulama. Mulane dari Imam Ghazali yang dibenarkan oleh syaratnya kitab Ithaf. Jangan kira semua orang itu diharuskan tawaf sama Ka'bah. Banyak wali-wali yang ditawafi Ka'bah. Makanya dulu antar wali Abdul kalau guyon ada rojulun tatu kubil Ka'bah iki wong lanang tenan. Nanti Ka'bah sing tawaf ning dene. Ora kok dene sing tawaf ning Ka'bah. Jadi Ka'bah umpama iso ngendikan itu orang paling didoakan itu ulama. Karena orang tawaf bener barokah ulama, orang sholat bener juga barokah ulama. Wong tauhid bener yo barokah. Lah saiki wong seneng Ka'bah lewat kampanye ulama apa kampanye Ka'bah? Kampanye ulama. Kok wong ora fadilah Ka'bah yo lewat dawuhe ulama. Lane ana guyonan teng wali Abdul kok ora tau tawaf ning Ka'bah. Anak miman satu rupiah Ka'bah. Aku wong sing dituwafi apa Ka'bah. Kalau anaknya sombong, tapi ya masuk akal. Dan itu sah dalam dunia wanita. Masalahnya itu tadi. Ka'bah itu dulu ketika dikabahkan dibutuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang campur tangan supaya Ka'bah nggak menjadi tempat syirik. Ketika tolak zaman Ka'bah jadi gon syirik. Rupanya wonten berolong itu. Tolong ngatur sulit. Untuk menghilangkan itu butuh kekuatan tentara, politik, kekuatan Fathu Mekah. Nabi didukui kalian jauh kulja al-haqqu wa zahaqal innal batila kana lakusa. Artinya sakralisasi Ka'bah itu ya butuh campur tangan Rasulullah sahabat sampai sekarang ulama.
Lah iki dong ini terus wong ekstrim. Akhirnya Wahabi terlalu ekstrim sidik-sidik dianggap sirik. Tujuan utama Ka'bah dibuka no tongkol sirik, jimat sirik, wiridan sirik. Ini kita penting jimat keramat ngetok iswa Ka'bah lah ya perkara oleh Jumboraro. Jelas niku piye wae sakralnya sesuatu kasus Ka'bah itu butuh nopo ulang. Karena ulama ini nanti yang kampanye pentingnya tidak sirik, pentingnya sholat benar. Ya sholat benar dia yang mau. Resmi ini cara syariat madhep Ka'bah tapi hatinya madhep pengira. Buktinya mau sholat safar nafilah. Ini kok orang betul madhep Ka'bah. Tidak wajib madhep Ka'bah. Sholat sidatil kofi dia orang wajib madhep Ka'bah. Ini dimaksud apa? Qulillahil masyriqu wal maghrib. Pun kula teruskan ya terus. Saniki wa adzin fil nasi bil hajji yatu karijal. Nabi Ibrahim niku namung ngangkat Ka'bah, jadi boten bangun Ka'bah. Oke, eling-eling Nabi Ibrahim niku namung ngangkat pondasi Ka'bah, tapi boten bangun apa Ka'bah. Karena Ka'bah pertama itu sederenge Nabi sinten Adam. Nggih, Ka'bah pertama sederenge Nabi sinten Adam. Mulane teng Quran namung disebut wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Islam. Kalau yang setuju ke pemerintahan Arab Saudi itu tunggal masalah desain Ka'bah itu kalau bangunan Masjid Haram itu kalau mau ke Ka'bah tetap turun, tetap nopo turun. Itu kan beberapa ada tangga menurun. Itu dulu pernah ada usul supaya diratakan supaya wong ape tawaf ora terjerembab atau apa. Tapi tidak berani pemerintahan Arab Saudi karena posisi Ka'bah di bawah itu binasul Quran. Kalau balik, posisi Ka'bah di bawah itu binasul Quran. Bukan istilahnya ulama, tapi memang Quran. Ini disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin. Wadin maknanya juta. Lah wong ora tau mikir nek Ka'bah menjorok bisa mengatakan ini enggak strategis harusnya masalah di atom ini ora usah strategis. Jadi Ka'bah itu dulu pancen awal mula Ka'bah itu ning juta. Mulane sama haji ta umroh. Mora Ka'bah tinggi-tinggi terus pas sampai tua Pak Mat. Betul, mergo Ka'bah disebut Quran diwadin apa? Diwa. Jadi cekungan paling. Terus dia Nabi Ibrahim kan buatan roh Ka'bah tidak tangkel pangeran Tambudi pokoknya ini mono gunung Jabal Kubra ngene-ngene lah empol ngisor iku ono Ka'bah. Dari Nabi Ibrahim cekak sama. Kita nane pundi Gusti. Jadi Ibrahim dijawab Zubdatul Mah. Zubdatul Mah itu kaya guaan banyu cara mriko cara wong Rembang belik. Wong Arab ada yang Zubdatul Mah. Belik tentu di cekungan paling bawah. Nah, akhirnya Ibrahim bangun sesuai gambaran cekungan air yang apa? Yang temeriku terus dibangun pondasi. Tapi Ibrahim namun yarfa hanya ngangkat kalau pondasi dasari ono sedurunge Nabi sinten paham gitu. Jadi sampai harus menganggap Ka'bah itu pertama Nabi Ibrahim. Kalau anak ngaji temeriku cerita. Justru cerita banyak Ibrahim di Ka'bah itu lebih karena kepentingan nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini ku tiang Yahudi Medina orang percaya nak Muhammad Nabi, orang ceritanya Nabi kok wong Arab. Nabi yang tinggal lahirin yang Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Ishak, Sulaiman, Yusuf, kabeh Palestina. Akhirnya Allah ngetokno nak Muhammad itu ora liya, Muhammad itu turunan Ibrahim. Cara keyakinan wong Yahudi ora mungkin Nabi ora turunan Yahudi. Itu bangsa Israel, itu bangsa apa? Akhirnya Allah ngetokno bukti gini ku fi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu singgah ning Mekah. Neng gone pinggire Ka'bah iku ana bekas kakine Ibrahim. Lah Ibrahim terus urip ning Mekah mergo Hajar ditinggal teng ndi? Kila Hajar ditinggal pun dia anak Nabi sinten Ismail. Rata-rata riwayat darani pun dia terus ditinggal. Bareng ditinggal terus ketemu suku kok Jurhum ya suku napa? Jurhum terus kawin. Berarti turunan wong Mekah asli mesti turunane itu. Dan turunan Ibrahim orang janggal nak Rasulullah Muhammad Nabi. Paham ya, jadi sama jadi cerita tentang Ka'bah melibatkan Ibrahim itu lebih karena menunjukkan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya sekarang terjadi tak biji wong pinter tenang.
Karena masalah utama Muhammad Nabi atau Nabi itu masalah turunan. Masalah apa? Turunan. Nak Mekah ojo. Kudu turunan Ibrahim. Lalu sekarang berjanji ini pertama dari kita ini apa? Bapak Dufa'akul dua Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Sampai seperti warok ilal qali li Ibrahim amtaka anu syari'u wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dadihi Ismail al-Baduru wa maka masalah utama polemik nubuahnya kanjeng Nabi menyangkut Nabi itu turunan Nabi atau ora. Terus Allah buktekno nak Muhammad turunan Ibrahim lewat bekas-bekas Ibrahim teng makom napa Ibrahim. Menapa fihi ayatum bayyinatum maqamun napa. Jadi wong kaji-kaji kula ali kowe kae. Nek kaji ku yo ono iki baru. Paham ya, terus kanjeng Nabi niku mboten keliyo, berarti kanjeng Nabi lewat sinten nah, nanti wong ya rugi yo ora coba ketinggi teman-teman itu yang baik padha ya Yuda bin Yakub bin Ishak bin kanjeng Nabi turunan Ibrahim lewat jalur sinten Ishak. Paham ya, terus ketika kanjeng Nabi madhep Baitul Maqdis ora salah nemen-nemen wong iki yo berarti mbah-mbah. Tapi ora bener nemen-nemen wong iku. Saiki diakoni wong ya ane tadi geger atau sama nggih. Cara wong Islam sokro niku tinggalane Nabi Muhammad tinggal Mi'raj. Cara wong Yahudi ku tembok rata apa yo takobala wong tawa minggu padha bener padha kawahi. Ada jare wong Palestina kalau Ibrahim ku Islam. Jare Yahudi wong bapak ini. Kowe tak turunane Karmen, jelas kan gak turunane Nabi Malaina. Yahudi jelas turunane Yahuda bin Yakub bin Ishak. Nah Yahuda itu sing duwe dulur Nabi Yusuf bin Bunyamin napa li? Napa? Ya, Nabi Yakub itu anak kata, ana loro sing sakit ngene namung sinten Yusuf lan sinten Bunyamin. Liyane niku napa? Ya, Yusuf magen teng Budi, Mesir teng Budi. Wale wong alim iki sandarane Mekah, Palestina napa? Dan wong Indonesia terus ketekanan tiang-tiang hafaid kata wong alim kata turunan-turunan saya. Tapi dia silang-silang. Mereka kata tinggi-rungi hilang macam-macam. Tapi orang untuk apik. Kami tetap Ka'bah niku dihormati ya barokah penjelasannya para nabi sing sakniki diwakili para napa ulama. Yang penting ojo sirik. Lah ojo sirik niku wis gerakane napa ulama. Bon terus nang. Lihat jadi supaya nyekseni sapa ngake ya dulu bisa nyekseni sapa ngake mana pian kira-kira kemanfaatan lalu dadi wong akeh di dunia dan dunia bicara lan anane dagang. Jika apa-apa kasih niat dagang tidak kenapa seru, kenapa seru. Aufil akhirat dalam akhirat, aufihima dan dunia lan akhirat aku akan jawab pira-pira pendapat. Wasulan supaya yang sopong agak isma woi asmane Allah di ayam yang dalam pira-pira dina maklumatin kan cinten tono. Rumah-rumah ini asri bil hijjah yaitu tanggal 10, au yaumi arafah atau dina arafah, au yaumi nasri atau tanggal nakar. Tanggal nakar 10 ila akhiri ayami tasrek, maring akhiri dina tasrek, berarti 10 atau dina telulah ini. Akwalun yiku ana pira-pira pendapat. Alama yang atas perkara japa kang oleh sapa wa kuning kabeh mimbai matil anami saking kewan kang rumangkang aili bilit gese unta wal bakoli lan sapi wal gonami lan medhis. Ala pikantur harukan sing sembelah kok kabeh ya mati dia beli ing dan sinoe. Wa mau te perkara badhe kang sawise kabeh ngal hadiah sing pira-pira hadiah untuk haya lan pira-pira sembelian. Pakulu mongko mangan sira kabeh minha saking ikilah kabeh wau an'am tidak kanan nalikane ana apa anam utawa tidak kanan nalikane ana apa duha ya mustahab kata niku den sunat. Wa timulan ing mangan sira kabeh al baikal fakira ing wong sing banget kira isa sidal fakir sing banget kira. Sumayak dumongko nuli nekan yo sira kabeh tapakaru. Sumayak dumongko nuli ngilangi sira kabeh ngilangi sapa ngakeh tapakaru ing kotorane wong akeh. Manane iki zilu tegese ngilangi sapa wong akeh utawa korum ing kotorane wong akeh. Wa sak tahum lan apa rambut sing udal-udalan ngene. Cara mriki no. Awul-awulane rambute wong akeh. Wae rambut gak jembatan kok nak badhe haji tau setahallul kan noto. Atuli dufri kaya dene misale dawane kuku. Wal yufulan becik
nuhoni sapa akeh kitab wal yubu kados kira kita wa tafsir wal yuwahu ulung zurum ing pira-pira nagare wong akeh mel hedeng ing pira-pira hadiah wa tohaya pira-pira sesungguhnya wal ya tawakulan gede tawa apa wong akeh tawa ibadah iklan tawa ibadah bil baitil atik ana omah sing dimerdekakno ayo kene iki omah sing kuno banget merkoli anau koron tak temne bait war pane kabeh awal baitin kawitane omah Udi akan diletakno apa malinasi maring menu. Jadi dunya ora ono omah blas niku wis ana Ka'bah. Berhubung pertama ana Ka'bah berarti omah seputar Ka'bah numpang ning Ka'bah. Mulane apik gusur pemerintahan Arab Saudi PD mau. Nanti sakniki hotel-hotel wong Amerika wek bos-bos apik gusur mau. Diganti rugi tapi mboten saged mensomasi karena memang perjanjiannya kalau Ka'bah butuh harus apa? Harus mau napa? Digusur wong dhisik Ka'bah, dhisik napa? Dari kau teh mengkono kafe, awalu betul budi anopo, jelas jeleng-jeleng. Dari kau teh mengkono kafe, gestam ni gua kalau matur Ibrahim itu hanya ngangkat Ka'bah, bukan pertama kali yang bangun nopo Ka'bah. Lah mungkin awal pertama bangun Ka'bah, itu ayat nopo inna awala betul budi anina silalari nopo dibakatan mubarak. Ya, tetap pertama ni gua Ka'bah, sebelum Ibrahim bahkan sebelum Adam. Dari kau teh mengkono kafe. Utai dalik kubar mutadda ilmu kodarin. Ail amru tegese-tegese perkara iku dalik iku mengkono-mengkono kabeh. Awisa'nu dalikal mazkur. Wa man disapane wong. Aisa'nu tegese-tegese keadaan iku dalikal mazkur barang kang kasebut. Wa man disapane wong azim kumulya arep kumanah hurumatil lagi. Ing pira-pira barang sing diharamno Allah utawa sing dihormati Allah. Ya te hormat cuma perkara layak ilu kang ora halal apa intihaku pengrusak mah. Bahwa mengkote kabeh takzim wa mengkote takzim ning hurumat iku khairun wa api lalu ketimbang darok iki ana ing pangeran mansil akhirat dan akhirat. Wa kila nanti halal lakum bagi sira kabeh palan amu pira-pira kewan. Aklan kelan mangan tapi gak dadap ki sauke nyembelih. Coba pepe halal sebut mangan iki boten mesti aklan dadas daski. Ilang kecuali perkara kang den waca pemalik mengatasi sira kabeh apa tak riwo apa haram mah. Fi hurrimat alaikumul maitah. Ini punya ayat apa? Kurimat alaikumul maitatu wadamu walahu hinziri dan wama willadhi nabok tiwirillah. Masuk ayat ini wal saat ini kurimat macam-macam memang yutus wal mukhalikotu wal mawku dan wal mutarot dia bisa tulis alayat. Kali sisa mengenai sisa mengkotir. Wajib silam nang waya kalian tanah sisa mutasil watasimulan utai keharaman 5 perkara Allah kang anyar teko pemana mau bisa mati wan hamilan pada mati. Pertani bumong di sira kabeh ari sing dijemberan nalal tani sange pira-pira berwolo. Utai minil dalane karo bayan ayla dipikir perkara bapak dilati baro karo pira-pira berwolo. Pertani bulan duwe sira kabeh kaula juri ing omongan sing ora bener. Ai syirki dikese omongan sing sirik. Bila iklan Allah fital biasikum ing dalem oleh talbiyah sira kabeh. Korean yang Arab sederenge anak Islam niku nak talbiyah berbau napa sirik. Au syahadati juri utawa saksi pal walam yakuna falillah. Di kula badhe matur kecap kula senang sangat ditetir pengiran hati. Quran itu kula kesianan jenengan. Kula suwun nak tinggi-tinggi dianggap suka ana masjid, suka ana sinten. Jadi kula niku yakin, ainul yakin sing saged nyafaati kula jenengan namung napa kok Quran nama sedikit mau tentang Quran. Quran itu ada 3. Ya, Quran yang disebut Quran yang bahkan Quran wonten 3. Siji si istilahnya misalnya Yasin wal Quranil. Quran sama kata koro ayat pro. Berarti terkait bacaan. Dia terkait apa? Bacaan. Kadang di istilahnya kitab. Kadang misalnya tentang surat Tuhan. Amin wal kitabil. Kitab itu contoh kata bayar buku kitab dan tangannya apa? Terus yang ketiga disebut pemaknaan. Jadi itu misalnya tentang awal selingkuh sampai tempat itu al-dua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul. Di Quran itu ayat yang jelas yang tidak kok ning dadane wong-wong napa. Terus Quran nak dicetak apik wacanane gampang niku ora paham lagi ibadah. Ya kulo pastikan enggak paham lagi ibadah. Tapi kudu ana wong alim sing jaga maknane.
Karena lewat mengalir tinjau maknane niki Quran nggak bisa dipersalah. Misalnya contoh paling gampang, contoh goblok-goblokan. Ketika beberapa kitab suci milik agama lain sudah bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Lalu pertanyaannya dulu Nabi Isa itu pakai bahasa apa? Ibrani kan? Lalu yang Ibraninya gimana? Tapi kalau Quran tetap berbahasa Arab dan sesuai teks zaman bahasa Rasulullah, itu mesti bener. Mulane wong sing tuku mushaf atau di mushaf akeh sak dunya ya tambah apik. Perkara ini menunjukkan nak Quran sak dunya rusak. Pulau di Quran sak dunya kan. Mulai Quran cetakan Mekah, Damaskus, Syria, India, Indonesia mau pulau gada oleh cetakan Kudus, Syamil, dan Pulau Piyambak. Pulau punya lemari tak berapa khusus ada Quran. Belum Quran yang dulu zaman Wali Songo sampai Quran. Jadi pulau di Quran mulai sing pak ditulis ning titik hitok, kok ning dhuwur ning hitok tapi titik apa? Hitok. Jadi pulau Quran di edisi sing pak dek tolu bedane titik ning dhuwur mek napa? Hitok. Ini kira pena, kok titik kali. Nak pak nopo tunggal dulu tak ada penairan. Nak pak titik ini dulu, nak kok nih kita walian pokoknya titiknya sama-sama nopo satu. Terus Quran itu makna nih, jadi kalau suwon itu dia ngamali pulau, ngamali dengan jantan. Tapi kalau suwon sampai butuh yakin, siapa sih Quran? Dia siapa itu macam-macam. Yang awang alim mungkin lebih bertanggung jawab terhadap makna. Nah, jenengan misalnya senang dibaca moco di moco. Nah, orang jika ada wong sing moco. Pokoknya dia sampai kita ngalami sikayatul Quran, wasul Quran. Ini jempen Quran wasul ke pengiran. Dawuh inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana maju. Pulau tentunya dibaro Gusti. Dibaro kaji kalau sing belajar. Mari jenengan ngaji teng mriki ya lumayan, ngaji nopo tafsir apa jalalain. Tafsir yo Quran. Ono kitabe, ono ulama ini. Kalau ngaji tafsir kampung ulama, udah karu-karuan. Makanya kalau di Quran tidak ada yang halam, kan karu-karuan repot, namun waktu itu pun kan. Tapi sama ada rasa gede teman-teman, mulai dicek gimana kalau tantangan, kalau nopo, ini biasa pak. Terus pulau cerita sedikit mawon tentang syafaat Quran, sing masyhur tenggine hadis. Suatu saat ada orang itu apal surat Tabarok. Dia Tabarok saja belum Quran tenggelam juz Tabarok. Sing apal Tabarok niku dosane kata badhe dilebokno neraka ben pangeran. Ambek malaikat bener pangeran, ambek malaikat. Terus dari surat Tabarok kodo mek malaikat itu tukang nutu yang mungkar nakir. Ayat dengan malaikat. Mungkin aja agar siapa penuduh ini kita besok kayak siapa penuduh ini dilawan di surat Tabarok. Itu malaikat gak coba. Itu biar terside. Iki wong iki apal aku sering maca aku, maksudnya surat Tabarok. Mane surat Tabarok disebut surat Al-Waqiah, Al-Miziyah, penyelamat. Jarene malaikat ya aku tugas macam nuduhi wong dolim. Ya tapi masalahnya aku ning jerone dekne, ade yang nuduhi aku kena. Ya tapi masalahnya dia zolim, tapi masalahnya aku yang jero. Buat bantah nunggu bulan. Nah, mungkin akhirnya kalau Mahkamah Konstitusi tetap bantah-bantah mau lah. Yang lucu usulnya akhirnya ini kok tengah-tengahnya. Ya wes aku tuh gue rawani jadi mungkin akhirnya orang gue kalah bu. Saya ingin aku ingin ini juga Allah, ayo dilapor Allah. Akhirnya lapor, mungkin akhirnya surat Tabarok lapor. Mungkin akhirnya ya kalau keinginan pulau tetap tubuh isi di bawah dia boleh. Jadi surat Tabarok ngancam. Biasanya yang ngancam tentang habis ini. Gusti nak tiang niku tersih jenengan yang dan muka makin di pulau. Hapus saya dari termasuk kalamikan. Pulau murah guna ini jadi kalamin jenengan nak terima kalam dan apa muka nak. Dari pengiran juga untuk ngancam aku di Ini buatan ngancam, tapi pulau buatan enten guna ini sebagai kalamin jenengan nak terima kalam itu. Jadi Allah, wes sekarang makan akhir itu rapanto sing sawang ibu. Akhirnya bebas. Mulai jadi legenda surat Nabi Tabar. Jadi surat Tabar itu legenda.
Dan mulai hafal 114 ayat. Jadi itu Quran satu. Juga gak senang. Atau yang tabaroknya bulat. Jadi sampai tabaroknya sampai sajane orang aku tapi bulat. Lah itu sing ora Quran asli tidak bulat. Tapi kalau yakin, enu yakin. Logika saya sederhana. Misalnya artinya tabarok kalau dia dimulk wa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kamu mau tahu hayat liyakulakum ayyukum ahsanu amala itu. Bagaimana mungkin mungkar nakir itu menyiksa satu ayat yang di situ penuh dengan tasbih dan tahmid. Tabarakalladzi sungguh maha berkah yang di tangannya segala kekuasaan. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia sudah semua kuasa. Pengguna mungkar nakir itu cek tapi ono wong muji pangerane ditutup. Jadi kalau lah bayangno. Ya wong muji pangeran kono. Itu malaikat tahu sekolah atau orang itu kan beragam. Buat ini hadis itu kan, maksudnya hadis itu banyak yang mentoheskan. Sama kalau nggak percaya lihat di Ibnu Katsir di surat Tabar banyak lah, banyak. Karena tidak mungkin kalamu itu disiksa, makanya orang jawab, Sainahu Taala lalu azizu qalban fihi al-bil Quran. Bagaimana qalban wa al-Quran. Ya tapi wow, Quran itu macam-macam. Termasuk Quran sing bilna. Napa? Nah ini sing bagi kowe jajah nang mriki. Artinya contoh Quran sing dua ayatum baina tul isudil ladina. Ini kula kadang mawon ben sampean paham. Ketika dulu ada gempa di Jogja. Kita yang nemen. Kalau nilai Pak Rumanto, kalau nilai mriki satu hari setelah gempa. Terus lo cerita, makrum musibah yang diciptakan alam itu tetap rapati seru, tak seru-seru aja seru yang diciptakan manusia. Dulu tragedi PKI itu berapa ribu orang yang mati, tragedi Pol Pot berapa ribu, belum tragedi Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang misalnya tragedi Syria, tragedi Irak, tragedi Napoleon, tetap wacana ayat. Ini kalau ijazah nantinya. Maksudnya ini cerita Quran yang disuduri lagi dan apa? Bahwa ada ayat Qul huwal qadiru ala ayyaf as'alikum azabam min fawqikum aw min tahti al-jibikum. Lah ada paling berat apa? Awyal bisakum syia'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Jadi ada kemungkinan itu siji kok langit kesudahan waktu gede. Nomor loro kok bumi kok kayak gempa tsunami. Jawa Allah Ta'ala paling bahaya yang ketiga. Awyal bisakum syia'aw wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Utawa kowe tak ada beberapa kelompok yang saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Akhirnya Anda saling membunuh. Nah ini ketok. Kasus Syria itu tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Tapi yang mati karena konflik sosial di Syria. Ada yang mencatat satu hari kadang 4.000. Dulu di Libya satu hari 23 lebih. Belum di Mesir. Lalu zaman Rasulullah SAW. Buat ini dawe Nabi. Di antara Quran itu kon moco man aroda ayakru al-Quran al-Ghaddon Toriyah al-Yakro ala kiroati ibni Umiyah. Uang yang kepengen moco Quran itu jatuh koyok lagi di Quran Allah. Iku kon moco koyok kiroai Abdul bin Laksana Imam Asim jadi Imam Asim ngaji dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami selain ngaji Bedina Ali, ini ngaji jalan-jalan Abdul bin. Nah, mana nih Quran diwaca seger budi kasus lagi turun, kasus lagi nopo turun. Lah itu mesti wong alim. Sing niteni. Jadi misalnya wong alim karo kasus Syria, Libya, kasus Mesir, pasti dia ingat awal bisakum sia awaludi qabadukum termasuk ada yang gede, nak wong tiga beberapa kelompok saling menyalahkan, saling mengkafirkan, akhirnya mereka saling bunuh. Iku mesti jumlah korbannya luwih akeh timbang musibah nopo alam. Lalu kan Nabi ketika membaca ayat niku, azab min fawqikum hadza ahwan. Wa min tahti arjulikum hadza ahwan.
Tapi ketika Nabi diteruskan malaikat Jibril, awal bisakum syi'a awwaliwi qaba'dukum makin lemwan. Ketika Nabi nangis niku terus Nabi dulu ya Rabbi itu jangan terjadi. Dari pengiran apa? Ini pencaman roh. Sing dipenggali Allah itu berperasaan. Gusti, mosok umat kula saling bunuh, padha Islami saling bunuh. Ya tabihu beda tabu mosok padha Islami saling bunuh. Tapi aneh jabe pengiran itu benar aku malah ikhlas nanti pateni wong iki. Jadi pengiran itu kakek ora itu. Jadi cara logika menutup Islam tukaran ora apik, cara pengiran atuk ngono timbang dipateni wong. Jadi gue nak jadi bapak, iku nak anak ditabuki tangga ora trimo, nak ditabuki kakake dhewe ya ora terima. Gue nak di kakak ambek adik tukaran ora ikhlas, nanti tukare wong liya. Nah, Allah itu luwih rido nak wong Islam pikir wong Islam timbang dikalahno wong Islam. Tapi orang kok sadar nek ora tukaran dek juga ora ya goblok kowe, wong iki fakta kok mau hukumi. Lho nggih to nggih. Kalai Saddam Hussein itu ambek pasukan Kurdi sing Kroasia. Nanti yang mengalahkan Bashar Assad juga orang Syria sendiri. Orang Mesir orang cerita ini wong Islam kalah mbek wong Katolik. Mesti kalah itu melibatno kode Islamis ya. Kok ora rido nek wong Islam kalah mbek nopo? Negatif di Saddam gulinge mbek wong Kurdi. Paham ya, jadi sampean kudu paham. Nah iku jenenge Koro Al-Quran apa Godon apa begitu juga saniki misalnya wong mulai pinter roh falak, roh macam-macam akhirnya lu ngerti bener itu makanya Quran kadang istilahnya wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin wong orang Mekah itu sangka kejadian sing jero wong roh kabeh ahli lughat itu sepakat maknane amikin itu jero ora kok ado lah tafsir darani amikin baidin. Bareng wong roh falak nak bumi bulat-bulat itu masalah atur tadrun. Kita usik bumi bulat-bulat itu atur tadrun. Tadrun kan? Dia kesulitan ngomong lagi. Itu jenenge termasuk diwaca Godon. Oh iya, berarti nak bumi bulat-bulat apa kan atas bawah kan? Lalu Quran serama mingkul lifatin. Saat ini kita mengenai teori faktul istiwa. Mekah itu saat ini kira amat jam. Atau teman jam, hotel jam itu. Ya jam tenang, jam dinding. Karena teorinya gampang. Mekah, Indonesia dan Mekah itu kan dilewati Khatul Istiwa. Lah tarikan magnet itu paling ekstrim kan tarikan magnet selatan dan utara. Artinya kalau yang pas di tengah itu yang paling minim kena tarikan magnet. Jadi jam di mana saja di dunia itu kalau tidak pas tengah pasti tarikan magnetnya kuat. Magnet selatan maupun utara. Nah ternyata Mekah itu dites oleh pakar-pakar sing ahli itu yang paling minim tarikan. Berarti benar-benar tengah. Nah itu saudara Rasulullah ketika dawuh Mekah itu surratul ardi, usri. Itu ditandai dengan Mekah itu satu area yang paling bebas medan apa? Magnetik. Nah, itu ya termasuk Quran, ya Pak. Itu termasuk apa? Tanurihim ayatina apa? Fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul Iku bagiane wong alim sing hafal Quran. Disebut bal dua ayatum. Tapi nek sing hafal alim ya ora tersinggung iki cerita. Maksudnya cerita kok mari tersinggung, senengane tersinggung. Tapi kandhane ku mutu. Ilmu ya ilmu. Nah, Quran anu kuwe ora bisa dadi hodon apa? Sorry. Mulane tak. Lah Mekah bareng ngerti iku wong Mekah wong mlete wong sugih. Mestine cagak jam ora cukup menara. Lho cagak iku hotel. Dasar juga di duit utek bisnis. Jadi jam Mekah dicagaki nopo? Hotel. Akhire jame nggo bukti Mekah ku tengah, hotel kena gomer. Orang Indonesia dicagak menara-menara itu kok dicagak yang itu. Jadi teori sudah benar semua ketika Rasulullah bilang Mekah itu pusatnya surah, Nabi Nabi suratul ardi, pusatnya bumi. Udel dengan maknanya Jawa surah. Ternyata setelah detail, area yang paling bebas apa? Medan apa? Magnet itu ya Mekah. Kan dia melalui sampai ngaji bulan kudus. Kalau boleh sampai anak-anak alim rapo,
Kalau yakin darahnya alim sing kuwi alim di bang sampai ya maksudnya kalau bukan butuh pulau nggak tahu ayatin apa. Nah terus yang keempat nih yang terakhir kenapa saya terbitkan mushaf itu sederhana. Mushaf itu nggak boleh nggak mutawatir dan harus dijaga yang hidup. Barwani nih mushaf itu, kiai gurunya bapak Abdullah nih mushaf itu, bapak pulau nih mushaf itu. Mulai riyen sunai pangeran juga ilmu sing yang jauh. Jauh itu bisa ngomong. Saya punya contoh banyak. Sama rasa sendiri biasa mawon. Imam Syafi'i itu alim-alim ini ulama. Lahir tahun 150, kamu di 204. Hampir mati ilmunya. Akhirnya urip meneh lewat Imam Nawawi. Imam Nawawi tahun 676. Kakek dinten berarti 400. Mulanya orang-orang mazhab Syafi'i kecuali mengenang kita Imam. Akhirnya ada ruang muni Nawawi ini sedang Nawawi pirang-pirang keting mau boleh Imam Syafi'i. Padahal liwat kita 400 tahun. Uang roh kabeh, kurang sapah ini sinten mawon. Ibnu Katsir, sinten Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Amir, Abi Amri, terus Asim, Hamzah, Kisah. Ini disebut kurang apa? Sapah. Tapi uang roh kiro asap kiro asap itu periode ini 300 selesai, 300 tahun selesai, 300 hijriah. Uang kenal kiro asap liwat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i antaranya tahun 600. Orang mau belajar apa sama kitab nopo. Atau sih pun ngerti sama rasa. Misalnya Gus Baru piye wong Quran sak dunia podo Quran itu tetep utuh dikhidmati wong sing ijek nopo. Kau tinggi cewek ini bisa nerang, iki mana ini, iki lapat iki. Ya mungkin tiang sing akal paham gitu, jago Quran, tapi namun jago lewat apalan to gurunya. Tapi dia tidak tahu kepastian ini misalnya dari bahwa masalah agama makhluk kalau biru alat saya misalnya terus itu sampai bahwa kalun ala maula. Mungkin dia bacanya ya bahwa kalun ala maula. Tapi ketika lafaz kulun banyak, dia tidak tahu kenapa yang banyak kulun kalau di sini kenapa kalun. Kalau orang alim kan tahu, oh ini maknanya kalun, maknanya ngerepot mau kalun, oh. Pak, sehingga pulau butuh khidmat karena pulau diurus. Karena diurus itu membuat ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Terang malu wong urip kawong mati. Mane kalau cerita ketika Sayyidina Ali diancam Muawiyah, gue Ali gue cuma tukaran be aku. Ayo balik ning Quran. Sayyidina Ali cukup Quran mushaf. Cukup. Yo wis ayo balik ning Quran, takoki Quran iki yo mushaf. Yo ora tenan Ali Quran kok ditakok. Lah yo ora tetep butuh aku wong alim. Iku nunjukno wong kok tenang Quran ndres tok tampung libat wong alim bohong, wong sombong. Mergo maknane Quran tentang iddah, tentang tolak, tentang kaifiyah haji, kaifiyah zakat butuh wong. Mane terus Muawiyah dipekno Quran di Ali. Yo wis lah. Kowe mau percaya Quran iki, saiki takok iki hukum zakat, tolak, haji, wis wae takok iki. Yo ora iso Ali. Lah yo kowe ora takok aku. Kemudian iku Muawiyah tukaranan gerakan takok Ali. Gak ngerti dinali, jadi orang gaya pinter tahu hidup kalau membuat khutbah ditapai Muawiyah. Mak takok, maksud kan? Mulane iya wae sing iso nerang makna Al-Qur'an tentu wong alim sing ijek napa oh lha saiki wong salah kaprah seneng buat sing wis mati perkarane wis gak tau dosa ora mantau wong ora mantau bom letene bom medite bom kurang ajar macam-macam lha wong ora mantau dia misale khusuk lunak kuno ora ada berjuang mesti pasti sing mulai belum berjuang kita itu ya wong ora mantau tapi iku sing urip sing iso napa Nanti kalau suwon jenengan ziarah sing mati ya saya dia wes iso dosa. Tapi yo nak bela roh hukum ditakok aku, takok mati. Paham ya? Kulo ngenate disolani tiyang sing ziarah iso, kulo ora percaya iki sing jauh. Kuwi proposal belum sebat belum kulo senengane ziarah wae. Tak takok ya aku dan sampean nak roh hukum ngaji besok. Ngaji kecil itu, mati tak urip. Tidak urip.
Waktu mau mati umur sampai ngakoni jasanya itu lu wong ngerti juga gue. Jadi wong urip mantau Allah itu gue. Man kulo yakin itu mana para wali sing kabur. Iku kulo bermata kecap kotel, mate kai tapi ana nakal. Pada kotel aja jiran kudu nang kulo. Jiran tenan suara kulo sing cek mulang-mulang itu tadi. Makanya Rasulullah itu ndongakno nggih sing cek. Ana ketika Kanjeng Nabi wong sing tak dongakno wong sing yuhyu nama amatau umi sunah. Sing urip-urip sunahku sing wis dipateni wong akeh. Iku wong alim sing iki urip sing gelem. Lan yakinlah nek jenenge sing ngaji berarti dongane Kanjeng. Mergo sampean iki iso urip-urip agame apa juga kudu nopo. Wong liya ning iklan delok kafe kuwi kudu tafsir sing jebrok sing ora jebrok pokoke gua yang ngalor ni tanggep ae urip-urip sunai nopo. Jadi sampean donga sing mung kampus biasa mawon, sampean muni amin ae didongakno sing wis. Jadi hadis itu kan artinya semua ulama itu yakin bahwa yang meninggal doakan yang nopo hidup. Karena yang hidup ini yang masalah rawan suul khotimah, rawan kepleset. Sing mati ampun. Paham ya? Mulai ketika Rasulullah zaman sugeng, anak minta awati Ibrahim. Aku ini kita dadi nabi tau baru kaya dongane nabi sinten. Ketika kanjeng Nabi sepuh-sepuh mau kapundhut, aku titip sumpen nek ana wong golek ilmu lewat kowe, fahayyuhum wa raqibuhum. Sambut sing apik lan hormat. Mergo sing murid-murid sunat. Akhirnya Abdul bin Mas'ud dinani ana wong ngaji dihormati. Nah, orang Arab diambung napa niku keninge. Lah apa ngambung sofa ya ora kerso. Aku musibah tok napa. Wong Arab itu kan ganteng-ganteng to. Dadi ambung-ambungan rayo apa salaman Arab yo coba rokok ora tau atur ora atur. Ngajak salaman Arab wae wong kias mal pare wong ora podo dipada. Terus kula riyen niku badhe haji sempat kepikiran dadi salaman. Tapi kula kan kulino ora salaman. Pulau yakin ada salaman bagi yang biasa gitu. Pulau ngaji tentang Bojonegoro di salaman karena awalnya mau salaman, jadi kan saya kira salaman ya itu kabin ketekau, saya kan tahu. Tapi pulau memiliki betul nanti salam. Dalil pulau niku tentang ikhya, tapi tidak harus diikuti loh saya. Uwais Al-Qarni itu gak kirim salam. Jadi sendiri. Abdul Nasir kebetulan kerja. Alasannya zillatan dikafir wa fitnatan lil makhluk. Boleh diapal kata-kata. Mari fitnah tok. Sing salaman dadak ino nyucuk ndiluk barang. Sing dicucuk dadak rawan dadi gedhi. Jadi kemudian zillatan dikafir wa fitnatan lil makhluk. Jadi Abdul Qadir itu nak santri ini derekno dene ngamuk. Mergo wong diderekno nak ra kuat, sing derekno gremeng mergo kesuwen, sing diderekno sombong sawangane. Ana sing kaya niku sirine kenapa kok sering ngomong dhewe mesti tenang mau. Tapi itu bagian dari mata. Nah, sampean jadi kiai sing dijarah nang monggo itu hak jenengan, kok sing dihitam jenengan, paham itu. Iku kitab ini kok. Tapi tidak semua ulama cara pandang sama. Kula setuju gitu. Artinya sing seneng salaman iki kula seneng, sing seneng dijarah nang kula seneng asal kuat. Asal kuat kok enggak jadi fit. Nah, kula dieling kata-katanya Abdul Nasir. Dilatan ditafek wa fitnatan lil makhluk. Ada orang yang mau kiai mulai tendor rokok itu nyumet itu lagi nggak oh ya orang masuk ke kiai itu mulai tendor lompong nak mulai tendor itu salah. Dia seru nak jadi gusbah mau ngalih seru itu apa? Saya ingin ketemu gusbah kita kok ini kuku loh, mau nak mulai tendor goblok. Ada nawang. Panggil ini dari kami itu tuh. Pulau itu gak ada mazhab kata, ngaji pulau kata, terus banyak juga ulama yang nggak mau salam. Itu masyur ya, buat Al-Qarni itu masyur. Ya alasannya beliau sakit, wong mukmin jadi ino. Misalnya kata pulau ini terus dijual Mustafa, sehingga tentu yang mati terus waktu musibah itu. Karena saya punya kenangan buruk tentang salaman. Ini kisah nyata. Anekdot tapi kisah nyata. Di Buntet itu ada kiai top.
namanya Kiai Izzuddin. Itu dulu ngajinya di Sarang sama Mbah Mun. Termasuk angkatan awal, pulau betul kenal. Semua santrinya itu bangga karena Kiai Izzuddin itu tidak ada Kiai Cirebon kecuali hidup sama siapa? Kiai Izzuddin. Semua orang Kiai ini. Santri itu senang. Pada akhirnya santri ini nanti ngaji saya di Sarang. Wah, senang. Kode itu tingkat. Musgaya dari luar jadi santri agak panik sama itu semua. Kiai paling top ya Kiai saya karena semua Kiai kawasan situ kalau sama Kiai Izzuddin itu kok hidup. Alhasil suatu saat ada acara mulutan atau apa yang rawuh itu Kiai Memun. Gurunya kita kok Izzuddin. Barang bangun rawuh Izzuddin nyucuk. Itu tadi sudah kata, waduh Kiai saya. Oleh kecewa aku tak ngambil karena Kiainya Kiai gak terima. Kiai Izzuddin nyucuk bangun gak terima. Karena bertahun-tahun dia model di situ tuh orang lain yang nyucuk Kiainya. Terus itu ada pemandangan. Kiainya nyucuk. Aduh, kenyok gimana? Nah, daripada sampean keok. Mboten iku guyon tapi artinya itu kejadian nyata. Mergo sing muni ngoten itu akhirnya ngaji be kula. Yang cerita saya putranya Kiai Izzuddin ini gitu, yang dulu bilang keok-keok ya. Jadi masih banyak orang yang berpikir nah wong nyucuk itu koyo kalah. Padahal gitu kan. Kalau biasa itu pernah pakai yang paling biasa. Ngomong sofa yang belum itu gitu. Kan iso wae sampai luwes soleh di bangku. Karena pulau wong alim senang syukur kan wajar. Mungkin ini ora duwe dosa kok syukur kan ya. Jadi artinya dari segi ini lebih hebat kan lebih apa? Hebat. Dong gitu, kalau pulau syukur kan jelas. Nasab jelas, misalnya apa-apa jelas, mustafa syukur. Padahal semuanya tidak nopo. Itu butuh hati-hati kan, maksudnya kan. Dan itu tak dihormati, tak nopo. Jadi di Buntes itu pernah ada kejadian gitu. Rata-rata santrinya kan anak-anak Jakarta. Bangga Pol, karena semua di kawasan itu mesti nyusup sinten Kiai. Dan di suatu saat mau acara ngaturi guru nih, yang mesti itu sing nyusup, kecewa sampai. Aduh, kiok. Ya, supaya tidak ada kiok-kiokan. Kalau badai hadiah, jadi kepikiran sekali-kali sampai kasih salaman. Tapi baru kira salaman diterima ketika keluar Ka'bah itu eling. Bahwa itu kan kayak kenangannya kayak Quran. Lu yang di hati pulau tumbas. Pulau dengan Tuhan hati makhluk ya. Kamu ingat mai Quran dengan pulau Tuhan wong tentang Quran terus apa ada nawar. Tapi yang yakin elu. Kalau juga ngelapat mau 3 kalimat yang ketika Nabi ketika sahabat melafazkan itu ada seorang sahabat bilang ya Rasulullah kita itu banyak. Terus kata Nabi, "Fa'in ala kamna istighfar." Lalu istighfar kamu gimana? Pokoknya bisa saya banyak. Terus Nabi sudah kamu diam saja. Lafazkan 3 kalimat ini. Setelah dilafazkan 3 kali, kata Nabi ini, "Kum faqad ghufiralak." Sudah kamu pulang saja. Kamu sudah diampuni oleh itu masih diberikan para kiai napa? Maghfiratuka awsa'un apa min dzunubina wa rahmatuka arja indana minna. Sebagai pulau pimpin mau 3 kali nanti buatan sakit di pokoknya tengah hatinya menghentikan sepurane Allah luwih gede tinimbang dosa kita. Lan rahmate Allah atau maghfirah Allah luwih penting tinimbang amal kita. Quran itu tetap dengan sanetol namun tiang-tiang suci. Dia itu besuci songko adat, besuci songko dulu. Dari waktu baru kayak istighfar itu udah Nabi kum fakot hufirullah oleh ngatek lamis nabi. Ya mungkin luwate kalau gambar jamak mon gitu. Allahumma ya Allahumma maghfiratuka awsahu min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalna. Moga kalau ingin bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka